Om Swastiastu. Kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang Triguna, lebih tepatnya pengaruh Triguna dan cerita-cerita terkait dengan Triguna. Mari kita mulai. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Kalistaransi, bisa dipanggil Kalista, nomor absen 29 dari kelas 8D. Sebelum saya menjelaskan tentang pengaruh dan cerita-cerita terkait Triguna, kita perlu mengetahui dulu apa itu Triguna. Manusia sejak lahir memiliki 3 sifat dasar. Dalam agama Hindu, 3 sifat dasar itu disebut dengan Triguna. Kata Triguna berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tri yang artinya 3 dan guna yang berarti sifat atau baka. Jadi, Triguna adalah 3 sifat dasar yang terdapat pada seluruh makhluk hidup. Ketiga sifat dasar manusia memengaruhi sejak masih dalam kandungan sampai akhir hayat. Dari pengertian Triguna, dapat kita ketahui bahwa Triguna terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, Satwam. Sifat Satwam adalah sifat tenang, jujur, dan baik. Orang yang lebih dominan sifat Satwamnya dapat membentuk karakter untuk selalu berbuat kebaikan, baik dalam pikiran, tindakan, maupun perkataan. Sehingga orang tersebut menjadi bijaksana, cerdas, sopan, disiplin, jujur, dan selalu menegakkan dharma. 2. Rajas. Sifat rajas adalah sifat aktif, semangat, lugas, tegas, sombong, angkuh, serta yang lain. Orang yang lebih dominan sifat rajasnya dapat membentuk karakter kreatif, inovatif, angkuh, sombong, cepat tersinggung, dan merasa paling benar. Rajas ini dibagi menjadi 2, yaitu rajas yang positif dan rajas yang negatif. 3. Tamas. Sifat tamas adalah sifat malas dan lamban. Orang yang lebih dominan sifat tamasnya dapat membentuk karakter malas, lamban, pasif, mudah menyerah, dan tidak peduli. Sekarang, saya akan menjelaskan pengaruh dari Triguna. Triguna merupakan sifat dalam diri manusia yang sudah dibawa sejak lahir dan akan mempengaruhi diri seseorang. Triguna dapat mempengaruhi 1. Pikiran, 2. Tindakan, 3. Kebiasaan, 4. Karakter, 5. Nasib, 6. Kehidupan, dan 7. Kelahiran yang akan datang. Triguna dalam diri manusia berpengaruh pada kelahiran yang akan datang. Manusia mendapatkan surga, neraka, dan moksa dipengaruhi ketiga guna dalam diri. Dalam kitab suci Uraspati Tattwa, dijelaskan bahwa jika salah satu guna yang dominan dari yang lain, dapat membawa kita ke surga, neraka, ataupun moksa. Sloka-sloka yang berkaitan dengan pengaruh Triguna. Pada pustaka suci Uraspati Tattwa Sloka 20, dijelaskan bahwa jika Satwam lebih dominan daripada Rajas dan Tamas, maka menyebabkan Atman mencapai kelepasan atau kebebasan, atau yang kita sebut dengan moksa. Pada Uraspati Tattwa Sloka 21, dijelaskan bahwa jika Satwam dan Rajas lebih dominan daripada Tamas, maka menyebabkan Atman mendapatkan kebahagiaan atau surga. Pada pustaka suci Uraspati Tattwa Sloka 22, dijelaskan bahwa jika Satwam, Rajas, dan Tamas sama besarnya, maka menyebabkan Atman terlahir sebagai manusia di dunia. Pada pustaka suci Uraspati Tattwa Sloka 23, dijelaskan bahwa jika Rajas lebih besar daripada Satwam dan Tamas, maka menyebabkan Atman mendapatkan penderitaan atau neraka. Pada pustaka suci Uraspati Tattwa Sloka 24, dijelaskan bahwa jika Tamas lebih besar daripada Satwam dan Rajas, maka menyebabkan Atman akan
terlahir ke dalam dunia binatang. Cerita-cerita terkait Triguna. Kita dapat melihat contoh-contoh Triguna, baik itu Satwam, Rajas, ataupun Tamas, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini adalah salah satu contoh cerita terkait dengan Triguna dalam kehidupan kita sehari-hari, yang berjudul Belajar dari Laba-laba. Siang hari yang terik, terlihat seorang pemuda yang sedang berteduh di bawah pohon beringin yang rindang, dan banyak binatang-binatang bersarang pada pohon beringin tersebut. Pemuda yang sedang sedih, kecewa, bimbang karena telah mengalami kegagalan yang menurutnya sangat memalukan dalam hidupnya. Pemuda yang sedang sedih itu bernama Suputra. Suputra selama berteduh di bawah pohon beringin, melakukan aksi-aksi yang merugikan binatang lain. Ketika pikirannya sedang melayang-layang, tanpa sengaja, tangan Suputra tiba-tiba mengibaskan kayu dan mengenai sarang laba-laba di pohon tersebut. Laba-laba jatuh, kemudian lari memanjat pohon menuju sarangnya. Melihat sarangnya rusak, laba-laba mulai membangun sarangnya untuk menggunakan rajutan-rajutan benang yang keluar dari tubuhnya. Lama-kelamaan, laba-laba itu sudah membuat sarangnya kembali, walaupun belum sebesar yang pertama. Melihat perilaku laba-laba, Suputra mulai berpikir, kira-kira apa yang akan dilakukan laba-laba ini jika aku mencoba merusak sarangnya kembali? Apa laba-laba ini akan membangunnya lagi? Suputra kembali mengayunkan kayunya untuk merusak sarang laba-laba tersebut. Suputra kemudian memperhatikan gerak-gerik yang dilakukan laba-laba tersebut. Laba-laba yang sarangnya rusak kemudian merajut kembali benang-benang yang keluar dari dirinya menjadi sarang yang baru. Suputra mulai heran dengan kegigihan laba-laba tersebut. Rasa penasaran Suputra semakin memuncak. Kemudian, dia ingin meyakinkan dirinya, apakah laba-laba ini masih ingin bertahan untuk membangun sarangnya lagi jika dirusak kembali. Tanpa berpikir panjang, Suputra merusak kembali sarang laba-laba tersebut. Setelah dirusak, Suputra memperhatikan laba-laba itu. Laba-laba kemudian dengan susah payah kembali membangun sarangnya dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang dia miliki. Melihat perilaku laba-laba, Suputra mulai sadar bahwa kegagalan itu tidak harus disesali berlebihan, tapi dijadikan pelajaran untuknya tanpa ampun. Seusai melepaskan kejengkelannya, perhatian pemuda itu beralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati dia ingin tahu, ingin bangkit, dan terus berusaha agar berhasil. Kemudian, dengan kesungguhan hati, Suputra berucap, "Terima kasih Sang Yang Widi. Engkau telah memberikan hamba petunjuk untuk tidak mudah menyerah melalui laba-laba yang kecil mungil ini." Semenjak itu, Suputra berjanji dalam dirinya untuk lebih giat lagi, tidak mudah putus asa, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Sekarang, apa pesan moral yang dapat kita petik dari cerita tersebut? Pesan moralnya adalah, kegagalan itu tidak harus disesali berlebihan, tetapi dijadikan pelajaran untuk diri kita tanpa ampun. Kegagalan bukanlah akhir dari kesuksesan, melainkan awal bagi kita untuk berusaha atau berjuang demi impian kita. Seperti halnya laba-laba yang terus berusaha membuat sarang, walaupun sarangnya telah dirusak. Jangan biarkan tamas menguasai diri kita. Jangan pernah mengeluh, karena hasil dari usaha kita, kitalah yang mendapatkannya. Jadikanlah kegagalan itu pelajaran bagi kita untuk bisa bangkit dan tidak pernah menyerah. Ingat untuk rajin berdoa dan selalu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi saya kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.